Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, innal hamdalillah. Shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina 'azim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisa'imina farhatani yafrahu bihima farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa di mana saja berada. Dalam kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, saya akan menyampaikan sebuah hadis dalam tema kebahagiaan orang yang berpuasa. Maka dari itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kita semua. Mudah-mudahan diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Hadirin para pemirsa di mana saja berada. Di hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang melaksanakan puasa, Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasul, farhatun indal iftarihi. Kebahagiaan yang pertama Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa adalah ketika kita menjelang berbuka puasa. Mungkin para pemirsa semua bisa merasakan bagaimana kebahagiaan ketika kita menjelang mau buka puasa. Apalagi ketika dulu kita waktu kecil, bermacam-macam makanan kita kumpulkan. Ternyata ketika waktu buka itu, yang kita cicipi hanya 2 macam, 3 macam. Tidak semua, tapi itu saking bahagianya. Kebahagiaan itu yang Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, pemirsa, yaitu ketika nanti kita di hari kiamat, inda liqa'i rabbih, ketika nanti kita akan bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb yang kita taati, Rabb yang kita sembah. Insya Allah bagi kita nanti yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Nah, itu diantaranya keistimewaannya. Semoga kita dengan puasa ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orangnya sih yang tidak pengen masuk surga? Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surga yang akan merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yang akan dirindukan oleh surganya Allah itu
Mereka yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ketika saya mengisi kegiatan di SMKN 1 Takokak, dengan diisi kegiatan sanlat setiap hari, Bapak dan Ibu gurunya juga para siswa dan siswinya, dia selalu membiasakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Semoga mereka semua anak-anak, Bapak dan Ibu gurunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Juga Bapak dan Ibu gurunya semua serta pengajarnya, dengan adanya kegiatan sanlat di bulan Ramadan ini, Allah selalu memberikan keberkahan dan menambah-nambah keberkahan khususnya ke sekolah SMKN 1 Takokak ini. Itu yang pertama, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surga Allah itu merindukan di antaranya yaitu kepada orang yang bisa pandai menjaga lisannya. Apalagi kita sedang berpuasa, harus pandai kita menjaga lisannya. Jangan sampai kita melaksanakan puasa hanya bisa menahan rasa lapar dan dahaga saja. Di antaranya ada 5 perkara yang menghancurkan pahala puasa itu. Yang pertama di antaranya yaitu berbohong. Yang kedua, ketika kita sumpahnya palsu, sumpah bohong. Yang ketiga, kita suka mengumpat atau bergibah menceritakan orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu di antaranya suka mengadu orang lain atau mengadu domba. Yang kelima, melihat wanita bukan muhrimnya dengan ada rasa syahwat. Maka perhatikan dari hal yang 5 perkara itu yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Dengan menjaga lisan, surganya Allah akan menantikan, akan merindukan kita semua. Kemudian yang ketiga pemirsa, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu, yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar di bulan puasa. Tapi maaf ya, memberi makannya bukan di siang hari ini, tapi memberi makannya orang yang lapar itu di sore hari ketika waktunya buka puasa. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang betul-betul lapar dari pagi melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita bisa memberikan makanan dengan tulus dan ikhlas hati kita, maka insya Allah kita yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa di mana saja berada. Kemudian yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu itu, oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, apalagi tadi siang saya mengisi acara di sekolah SMKN 1 Takokak yang diisi sanad, materi ini, ceramah ini saya sampaikan kepada siswa dan siswi madrasah tersebut. Siswa SMKN 1 itu semoga lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan kegiatan sanlat tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini tadi Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. 1, ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Dan ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang diantaranya memberi makanan kepada orang yang merasakan lapar, yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiganya, orang yang pandai menjaga lisannya. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Subhanahu wa ta'ala. Yang apapun telah saya sampaikan dalam hikmah tadi itu, semoga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya nanti kita
Dengan puasa kita menghantarkan kita masuknya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di mana saja berada, rupanya hanya sekian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Khairul kalam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.